Kalau ada temanmu yang menjalani hari ini dengan wajah cemberut, mungkin dia adalah fans Manchester United. Ya gimana, MU lagi dan lagi menelan kekalahan. Kali ini melawan Crystal Palace dalam lanjutan pekan ke-35 Liga Inggris musim ini. Tak tanggung-tanggung, kali ini tim asuhan Erik ten Hag itu dihajar 4 gol tanpa balas oleh tim yang berada di peringkat ke-14 klasemen sementara Liga Inggris itu. Yuk, simak bagaimana Manchester United dibantai secara memalukan oleh Crystal Palace dini hari tadi dalam video ini. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tetap update dengan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Kalau ada tim yang paling tidak beruntung di 5 Liga Top Eropa musim ini, mungkin jawabannya adalah Manchester United. Bagaimana tidak, hingga pekan ke-35 Liga Inggris musim ini, MU sudah diterpa dengan 65 kasus pemain yang mengalami cedera. Kondisi setan merah semakin tidak beruntung karena pemain-pemain yang cedera itu adalah pemain kunci The Red Devils, seperti Luke Shaw, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Harry Maguire, Marcus Rashford, Rasmus Højlund, hingga yang terbaru pemain terbaik sekaligus kapten The Red Devils musim ini, Bruno Fernandes. Pemain yang baru merapat ke MU di awal musim seperti Mason Mount pun diterpa cedera yang cukup panjang. Hingga pekan ke-35 Liga Inggris musim ini, gelandang yang diboyong MU dari Chelsea dengan biaya 70 juta euro itu baru bermain sebanyak 14 kali, dan hampir semuanya masuk sebagai pemain pengganti. Bahkan khusus untuk Luke Shaw dan Lisandro Martinez sudah beberapa kali bolak-balik meja perawatan musim ini. Tak hanya Lisandro Martinez, Rafael Varane, dan Harry Maguire yang mengalami cedera di sektor bek tengah MU, tapi juga Jonny Evans, Victor Lindelof, dan Willy Kombala. Kondisi itu membuat Erik ten Hag terpaksa harus memainkan Casemiro yang sebenarnya merupakan gelandang bertahan menjadi center back di 4 pertandingan terakhir MU. Bahkan dalam pertandingan melawan Crystal Palace ini, Jonny Evans yang belum sepenuhnya pulih dari cedera sebenarnya telah gagal dalam tes kebugaran sebelum pertandingan. Tetapi ia tetap diminta untuk bermain oleh Erik ten Hag. Dilansir dari website Premier Injuries, kini ada 11 pemain MU yang masih berada di meja perawatan. Mereka adalah Malaysia, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Luke Shaw, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Anthony Martial, Victor Lindelof, dan Willy Kombala. Badai cedera berkepanjangan yang dialami oleh Manchester United musim ini membuat performa setan merah jauh dari kata optimal. Setelah tersingkir secara memalukan dari Liga Champions musim ini sebagai juru kunci grup A dan dipastikan gagal bermain di Liga Champions musim depan, kini tim asuhan Erik ten Hag itu dibantai 4-0 oleh Crystal Palace dalam lanjutan pekan ke-35 Liga Inggris musim ini. Michael Olise menjadi bintang dalam pertandingan ini dengan 2 golnya, sedangkan 2 gol Crystal Palace lain dibukukan oleh Jean-Philippe Mateta dan Mikel. Lini pertahanan MU yang ditinggal hampir seluruh center back-nya sehingga terpaksa kembali memainkan Casemiro sebagai center back benar-benar keropos. Khusus untuk Casemiro, bisa dikatakan pertandingan melawan Crystal Palace ini adalah pertandingan terburuk yang pernah dimainkan oleh pemain yang berhasil 5 kali menjuara Liga Champions itu bersama Real Madrid. Dalam pertandingan ini, pemain Crystal Palace secara bergantian 8 kali berhasil melewati Casemiro, yang mana ini menjadi rekor di Liga Inggris musim ini. Setelah berakhirnya pertandingan Crystal Palace melawan Manchester United, pundit Sky Sport Jamie Carragher mengatakan Casemiro seharusnya hanya memiliki 3 pertandingan lagi untuk bermain di level tertinggi. Mantan bek Liverpool dan timnas Inggris itu bahkan mengatakan sudah saatnya bagi agen maupun orang-orang di sekitar Casemiro untuk memberitahu Casemiro agar pergi ke MLS maupun Saudi Pro League. Tak hanya Casemiro, performa buruk pun ditampilkan oleh pemain MU lainnya, khususnya para pemain di lini pertahanan setan merah. Bagaimana bisa? Tim sekelas MU mendapatkan 10 shot on target selama 90 menit melawan Crystal Palace yang kini hanya duduk di peringkat ke-14 klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Kekalahan MU atas Crystal Palace ini juga meninggalkan beberapa catatan memalukan. Seperti untuk pertama kalinya sejak musim 1976-1977, Manchester United mengalami kebobolan 81 kali dalam satu musim. Kekalahan ini juga membuat MU kini telah 13 kali kalah di Premier League musim ini, yang mana ini merupakan catatan kekalahan terbanyak setan merah di Premier League dalam satu musim. Dalam 10 musim terakhir, catatan MU pada musim 2013-2014 di bawah kepemimpinan David Moyes adalah yang terburuk dengan finish di peringkat ke-7 dan hanya meraih 64 poin. Namun dengan kekalahan dari Crystal Palace ini,
Poin maksimal yang bisa diraih oleh The Red Devils hingga akhir musim adalah 63 poin. Itu pun kalau MU bisa menang di semua pertandingan yang tersisa ya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, MU sudah dipastikan tidak akan bermain di Liga Champions musim depan. Kepastian ini sudah diperoleh sejak The Red Devils hanya meraih hasil imbang dalam pertandingan melawan Burnley pekan lalu. Lalu, bagaimana dengan Europa League? Itu pun susah untuk kondisi MU sekarang. Untuk bisa lolos ke Europa League musim depan, Alejandro Garnacho dan kawan-kawan harus bisa finish di peringkat kelima Liga Inggris musim ini. Saat ini, MU terpaut 6 poin dari Tottenham Hotspur yang berada di peringkat kelima klasemen sementara. Dengan 3 pertandingan yang tersisa, melewati poin Spurs menjadi hal yang sulit untuk dilakukan oleh MU. Mengingat MU masih akan bertemu lawan kuat seperti Arsenal dan Newcastle United. Cara kedua untuk bisa lolos ke Europa League musim depan adalah dengan menjuarai FA Cup. Nah, untuk yang satu ini, tim asuhan Erik ten Hag sebenarnya masih punya peluang karena berhasil lolos ke final. Namun, mereka harus bertemu dengan Man City di final FA Cup nanti. Sudah bisa ditebakkah gimana hasilnya? Kompetisi Eropa terakhir yang masih berpeluang untuk diikuti oleh MU musim depan adalah Conference League. Untuk bisa bermain di Conference League musim depan, MU harus finish di peringkat ke-6 Liga Inggris musim ini. Target ini bisa dikatakan yang paling realistis dengan setan merah saat ini, karena kini MU hanya terpaut 2 angka dari Newcastle United yang berada di peringkat ke-6. Namun, misi untuk bermain di Conference League musim depan pun tidak akan mudah bagi MU. Karena The Red Devils harus berharap 2 pesaingnya yaitu Newcastle United dan Chelsea terpleset di sisa 3 pertandingan terakhir Liga Inggris musim ini. Gimana nih menurut teman-teman khususnya para fans MU? Apakah MU masih punya harapan untuk bermain di kompetisi Eropa musim depan? Atau sudah, lupakan saja kompetisi Eropa untuk MU musim depan? Tulis di kolom komentar ya.